Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila, kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar ini. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas. Kapan akan dicabut? Kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Deddy, semangat. Kang Deddy Mulyadi teh, si besti akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan dan sebagainya. Ini adalah zona energi. Bongkar siapa dalang semuanya, termasuk yang terlibat di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Mau itu gubernurnya kek, mau itu PJ gubernurnya kek, mau itu PJ bupatinya. Sikat Pak, kami berjuang, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung Presiden Prabowo dalam hal ini. Rieke Diah Oneng Pitaloka, tokoh politik perempuan Jawa Barat yang juga anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan, dengan tegas menyentil dan menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil dalam kasus sertifikat laut yang ada di Kabupaten Bekasi. Terbaru ketika Oneng turun langsung ke lokasi adanya sertifikat laut, Oneng langsung menyebut dan mendeklar bahwa Oneng memiliki data-data terkait kasus sertifikat laut tersebut. Bahkan Oneng sampai berteriak hidup Pak Prabowo dan mendukung sang besti Kang Deddy Mulyadi. Oke, bagaimana ceritanya dari pernyataan Oneng? Kita simak videonya. Assalamualaikum besti-besti Luf Indonesia. Nih aku lagi di Bekasi, di kawasan apa namanya? Kecamatan apa? Kecamatan Tarumajaya. Kecamatan Tarumajaya. Desa Segara Jaya. Oke. Ini lagi sama Laskar Juang Indonesia kunjungan ke daerah pemilihan. Ini ada programnya emang. Nah, ini dulunya hutan mangrove ya, aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Nih lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini, ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai. Cara reklamasi yang murah meriah. Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini begitu. Yang tadinya, kalau nggak percaya, di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu, ini bukan daratan sama sekali, nggak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang, pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Halo! Ini negara besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri.
Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nah, kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar ini. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kementerian terkait juga udah nolak, oke? Karena ini kemarin kerjasama antara si PT swasta dengan Pemprov, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Ada yang nanya kapan akan dicabut. Kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Dedi, semangat. Kang Dedi Mulyadi ya, si besti akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan dan sebagainya. Ini adalah zona energi. Zona energi kalau diperlakukan seperti ini, sampai belibet, diperlakukan seperti ini, karena ini menyangkut PLTGU Muara Tawar, berpengaruh pada aliran listrik, suplai listrik, bukan cuma listrik di rumah kepala dinas, bukan. Ini untuk perputaran turbin karena air laut itu menjaga soal pendinginan dan sebagainya. Prajurit TNI khususnya Angkatan Laut, tolong bantu cepat pencabutan. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia terpilih, luar biasa. Terima kasih untuk gasnya. Hal-hal kayak gini pasti kita dukung. Kita berjuang bareng, Pak. Bangga punya presiden tegas, berani, usut tuntas, bukan hanya pembongkaran pagar lautnya, tapi juga usut tuntas semua kasus hukum. Dari mulai perizinan, dari bagi-bagi cuannya, usut tuntas siapapun di kementerian, lembaga, termasuk yang ngatur di OSS-nya, di mana izin bisa begitu saja. OSS Pak, diperhatikan kalau perlu dibongkar. OSS jadi pintu masuk, indikasinya untuk perizinan-perizinan yang sebenarnya ilegal karena melanggar tata ruang, tata wilayah. Bongkar siapa dalang semuanya, termasuk yang terlibat di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Mau itu gubernurnya kek, mau itu PJ gubernurnya kek, mau itu PJ bupatinya. Sikat Pak, kami berjuang, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung Presiden Prabowo dalam hal ini. Semangat, sehat selalu Pak Prabowo. Setali tiga uang dengan Rieke Oneng Dyah Pitaloka, Kang Dedi Mulyadi juga mengancam dan memberi warning kepada para penyerobot tanah negara, pemilik tambang ilegal, serta pembuat sertifikat tol laut. Kang Dedi begitu nanti dilantik tanggal 6 Februari akan langsung mengambil langkah dan menindak tegas para pelaku tersebut. Kita simak videonya. Hari ini muncul lagi sertifikat laut di Kabupaten Subang yang atas nama hak perorangan atau hak milik dan mencatut nama warga
Saya tegaskan, setelah saya menjabat, saya akan mengundang ATR BPN Kanwil Jawa Barat, dan saya akan juga bertemu dengan Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid. Yang paling utama adalah, pertama, saya akan menelusuri kenapa sih sertifikat-sertifikat itu lahir pada area-area laut yang seharusnya itu menjadi tanah bebas yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Dan yang paling utama, memiliki fungsi-fungsi untuk para nelayan berlalu lalang dan mencari rejeki. Apabila seluruh prosesnya melanggar hukum, bertentangan dengan undang-undang, kemudian bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, saya tegaskan, seluruh pelaku yang merubah hak-hak negara, hak-hak publik menjadi hak personal atau hak privat, harus diproses secara hukum. Oknum ATR BPN-nya juga harus diproses secara hukum, manakala tindakan-tindakan dia merugikan negara. Untuk itu, selamat ya Tahun Baru Cina untuk seluruh sahabat-sahabatku yang keturunan Tionghoa, ya kan, Gong Cipacai. Sehat selalu, saya tetap berolahraga meskipun hujan. Oke, kita kawal terus kebijakan gubernur kita, Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi. Jawa Barat tetap istimewa. Sampurasun.